Kita 2 Samuel fokus pada pemerintahan Raja Daud. Raja Saul sudah selesai. Sudah closing jadi. Meninggal karena ketidaktaatan. Nah, di 2 Samuel banyak menjelaskan kisah tentang pemerintahan Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 10 sampai ayat 19 dijelaskan Daud menang mengalahkan raja atas Yehuda dan juga raja-raja lain. Sehingga memang Daud menjadi raja yang berkuasa total. Bagi bangsa Israel. Dia sudah aman lah. Dia tidak lagi diuber-uber, diburu-buru oleh Saul kan kalau sudah meninggal. Dan Tuhan pun semakin memberkati Daud. Dan ketaatan Daud ini semakin dia tunjukkan waktu dia terus selalu menghargai dan menghormati dan membawa kemana saja mereka pergi, membawa yang namanya tabut perjanjian sebagai simbolisasi kehadiran Tuhan. Itu dibuktikan waktu Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan itulah awal mula Yerusalem menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel. Yang inilah sekarang yang sedang masih terus diperebutkan antara Israel dengan Palestina. Yang sebenarnya Yerusalem itu total awal mulanya memang dipercayakan, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi sempat memang karena ketidaktaatan orang Israel, Tuhan izinkan bangsa lain Palestina menjajah mereka karena tidak taat. Tapi setelah mereka taat, khususnya di era Raja Daud, Tuhan pun memberkati mereka. Lalu sedangkan demikian Bapak Ibu dilanjutkan lagi dengan perjanjian Allah dengan Daud. Tuhan berjanji kepada Daud untuk mendirikan keturunan Daud dan kerajaannya untuk selama-lamanya tanpa digonta-ganti. Tentu bukan kerajaan Daud secara manusia sendiri yang mau dipertahankan oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Ini menyangkut apa? Kerajaan selama-lamanya dimaksud ini adalah kerajaan kekal. Yaitu kerajaan di surga lewat Yesus Kristus maksudnya. Kalau kerajaan duniawi Daud ada batasnya. Tapi kalau kerajaan keturunannya, yaitu kerajaan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, itu tidak ada limitnya. Karena itu sudah bicara masalah di surga. Itu memang digenapi Tuhan kok. Nah, kemenangan demi kemenangan Daud pun alami. Semakin luaslah daerah teritorial kekuasaan Daud. Karena militernya, dengan juga perlengkapan-perlengkapan peralatan-peralatan mereka yang semakin bertambah canggih. Itu tidak lepas dari karena penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa atas mereka. Semakin jayalah memang bangsa Israel di era kepemimpinan Raja Daud. Tapi tidak lama Bapak Ibu, muncul masalah. Muncul kesengsaraan. Daud di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 20 dan juga ayat 26. Daud jatuh dalam dosa yang pertama. Dan menyikat istri orang lain, yaitu Batseba. Suaminya Jenderal Uria. Ini adalah perzinahan yang membuat Tuhan marah besar sama Daud. Istrinya cantik jelita, tapi mata hati dan pikirannya ke istri orang. Dan di sini dua kali lipat Daud melakukan kesalahan. Di samping mengambil istri Uria, secara tidak langsung dia pun membunuh Uria sendiri. Dengan menugaskan Uria memimpin perang dengan bangsa lain. Tetapi fokus niat motivasi Daud adalah supaya Uria ini lebih cepat matinya. Sehingga dia lebih cepat pula menguasai istri Uria yang namanya Batseba. Ini saya katakan tadi Bapak. Tidak aneh kalau zaman sekarang suaminya masih hidup, istrinya masih hidup, tapi dibunuh pelan-pelan. Supaya leluasa mengambil alih istri orang, supaya leluasa mengambil alih suami orang, supaya leluasa berzina dan selingkuh. Itu
sudah dilakukan Daud. Waktu dia tidak lagi taat sama Tuhan. Nah ya makanya seringkali saya bilang begini Bapak Ibu. Tuhan ya, Tuhan memang, Tuhan kita itu luar biasa. Dia sangat terbuka terhadap kita untuk memberikan contoh yang benar dan juga memberikan contoh yang salah gitu. Tapi kita ini senangnya mengambil, mengcopy paste contoh yang salah. Bukan contoh yang baik. Maka apa yang dilakukan oleh Daud ini subur terjadi di zaman modern sekarang. Dibunuh suaminya supaya dapat istrinya. Atau kalau enggak sebaliknya. Dibunuh istrinya supaya bisa ambil suami orang. Padahal waktu Daud melakukan itu sebuah dosa, sebuah pelanggaran. Itulah yang menjadi salah satu catatan emas dari Tuhan bagi dia. Yang harusnya kita harus menjauhi perilaku dari Daud ini. Tahukah saudara? Inilah awal mula yang menyebabkan Tuhan tidak tertarik lagi dengan Daud. Apalagi memberkati, ogah kata Tuhan. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, perzinahan itu tidak hanya kalau kita sudah mengambil alih total. Suami orang, istri orang. Enggak. Perzinahan itu banyak dimulai dari hati kok. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan mendikotomikan perzinahan itu kalau saya sudah bunuh suami orang untuk dapat istrinya. Enggak. Niat, baru niat aja. Baru ada niat di hati. Mau berzina, itu pun sudah dosa. Tolong Bapak Ibu baca. Markus 7, ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hatilah muncul segala sesuatu hal yang negatif apa? Perzinahan. Tidak kita lakukan pun perzinahan itu secara konkret. Tapi kalau tetap ada di hati kita subur perzinahan. Nggak jauh beda kita dengan Daud. Nah itu tolong diperhatikan Bapak Ibu. Tolong dihindari itu. Maka apa yang terjadi? Muncul masalah-masalah selanjutnya. Anak Daud namanya Absalom memberontak terhadap Daud. Mengkudeta bapaknya sendiri. Alias apa? Dia mau menyingkirkan bapaknya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lepas tangan. Tuhan tidak lagi tertarik menyertai, memberkati, menjaga kedudukan dan posisi kerajaan. Nggak tertarik lagi Tuhan. Karena Tuhan melihat, engkau sudah tidak taat. Pengkudetaan yang terjadi di gereja-gereja. Baik dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Bisa saja mungkin karena bapaknya sudah nggak taat lagi sama Tuhan. Mungkin bukan anak kita yang mengkudeta kita. Majelis-majelis kesayangan kita. Itu disebabkan bisa saja karena hidup kita udah nggak benar lagi di hadapan Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Pengkudetaan yang terjadi di dalam berbagai lembaga usaha dan bisnis. Kan terjadi. Jangan-jangan kita sebagai pemimpin, jangan-jangan kita sebagai leader, udah gak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak bela kita. Itu kan dampak yang kita lihat sebagai salah satu potret yang salah yang kita ambil dari kehidupan Daud. Pemberontakan anak terhadap orang tua. Hilang rasa hormat anak-anak kita terhadap kita. Jangan-jangan karena hidup kita tidak lagi bisa menjadi teladan. Sebagai bapak, termasuk sebagai ibu, tidak jadi teladan. Pengkudetaan karyawan kita, anak buah kita, bisa saja disebabkan karena kita seperti Daud. Hidup kita sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Maka ini menjadi perhatian penting buat kita sesuatu. Memang. Waktu Daud kembali tobat kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan tidak menyimpan dendam apalagi kepahitan. Kembali Tuhan. Memulihkan kekuasaan Daud. Karena upaya pemberontakan, pengkudetaan yang dilakukan oleh anak Daud itu Absalom. Digagalkan oleh Tuhan. Tapi itu diawali karena Daud menyadari kesalahannya.
Memang kita bersyukur kita punya Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh aja datang dan tobat kepada Dia, Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun saudara. Di bagian akhir 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 24 sampai 25 dan 25 banyak dijelaskan di sana saudara, hukuman demi hukuman terjadi atas keturunan Saul. Termasuk juga masa-masa jayanya Daud. Dan kembali pendataan ulang dilakukan oleh Daud. Seberapa jumlah bangsa Israel yang baru lahir kembali, yang belum dicatat atau disensus. Di 2 Samuel 21 ayat 1 4 dijelaskan tentang 3 tahun kelaparan. Ini selalu. Kenapa bangsa Israel selalu mengalami masalah? Karena ketidaktaatan, Bapak. Maka mereka menyebabkan kelaparan. Ya, dan juga di sana banyak pahlawan-pahlawan Daud yang meninggal